Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita selesaikan sekaligus hadis yang ke-292 karena ini pembahasannya terkait tentang i'tidal atau bangkit dari ruku'. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dua hadis terkait dengan hal ini. Untuk yang 291 alhamdulillah telah dibaca pada pertemuan yang lalu Rabu malam Kamis. Taib, hadis yang ke-292 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu rawahu Muslim. Terjemahnya bersama. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, apa artinya? Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, rafa'a, mengangkat, ra'sahu, kepalanya, minar ruku', dari ruku', artinya ketika i'tidal, bangkit dari ruku'. Qala, beliau berdoa dari awal sampai akhir, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, ada beberapa poin yang bisa dicatat insyaallah. Nomor 1, i'tidal. Apa artinya i'tidal? Bangkit dari ruku'. I'tidal hukumnya rukun salat. I'tidal hukumnya rukun salat. Kalau dikatakan rukun, bila tidak dilakukan salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau sudah dikatakan rukun lalu tidak dikerjakan, tidak sah. Meskipun lupa, meskipun lupa untuk gerakan atau bacaan yang dikatakan rukun, itu salatnya tetap tidak sah. Kemudian yang kedua, ketika i'tidal dibarengi dengan gerakan mengangkat kedua telapak tangan. Ketika i'tidal dibarengi dengan gerakan, ketika i'tidal dibarengi dengan mengangkat kedua telapak tangan. sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini sudah pernah dibahas
sebelumnya. Jadi lokasi atau posisi kita mengangkat tangan ada berapa di dalam salat? Ada 2. Ada 2, Pak Mujiran? Ada berapa? Pak Sarsio? Diingat-ingat kembali, ada berapa? Pilihannya 5 atau 3? Pilihannya 5 atau 3? Boleh cari pilihan yang lain. Mastris ini biasanya 3. 3 Mastris kok. Mbah Mo, ada berapa kali mengangkat tangan? Dalam berapa posisi maksudnya? Kalau kalinya banyak nanti. Pada berapa posisi kita mengangkat tangan ketika sholat? Hah? Iya, ketika sholat. Tadi ketika apa? Yang 3 itu tadi ketika apa? Oh, ketika takbir. 2. Oh, berkurang. Berarti sama dengan Pak Mujiran ini. Jadi ketika sholat kan ada gerakan mengangkat tangan. Ini ada berapa posisi kita mengangkat tangan? Kalau berapa kali banyak, sholatnya 4 rakaat, 5 rakaat. Banyak. Itu berapa posisi? Mas Tris 2, sama dengan Pak Mujiran ini. Sudah telepon-teleponan sebelumnya. Mbah Mo berapa? 3 tadi ya. Oh, 2 saja. Oh ya, ini jumhur ulama 2. Masih mayoritas. Mas Marno 3. Pak Derusman 2. Jumhur ini sudah. Jumhur ulama. Pak Udin 3. Pak Mujadi 3. Mas Kabul ini sebagai penentu. Mas ini harapan terakhir jenengan Mas ini. Oh 3. Kalau ada Mas Dadang bagus ini. Mas Heru aja gantinya Mas Dadang. 3. Kita hitung sama-sama. Pertama ketika takbiratul ihram. 1 ya. 1. Kedua ketika ruku. Ketiga ketika bangkit dari ruku. Keempat ketika bangkit dari rakaat kedua. Kelima ketika tidak ada. Nah, berarti biar apa? 4. Ada 4. Masih ingat nggak? Mas Darmanto paling ingat kalau kayak gini. Jadi ketika takbiratul ihram mulai sholat 1, 2 ketika salah persepsi. Berarti saya salah yang ngasih soal. Maksudnya gini, cara mengangkat tangan, cara angkat tangan itu tempatnya caranya gimana? Oh gitu. Berarti maksudnya gitu. Yang 3 tadi apa maksudnya, Mas Riz? Apa Ali? Yang 3 tadi apa? Ya, 4 paling 4 kok. Berarti cara pemahaman kita sama Pak Ali ya? Oh, konsor itu ya. Tapi insya Allah begitu, nggak ada masalah. Ben rada-rada gayeng gitu. Jadi kalau seperti itu demikian. Taib itu yang poin keberapa Abu Ahmad? Yang kedua. Nah, masih poin yang kedua, tambahkan keterangan. Menurut Ibnul Qayyim, ada sampai 30 sahabat. Ada sampai 30 sahabat yang meriwayatkan hal ini. Yang dimaksud hal ini apa? Ketika bangkit dari rukuk mengangkat tangan. Ada berapa sahabat yang meriwayatkan sampai 30? Sampai-sampai diriwayatkan dari Nafi'. Nafi' itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kata Nafi', Ana bin Umar radhiyallahu anhuma kana idza ra'a rajulan la yarfa'u yadayhi idza raka'a wa idza rafa'a ramahu bil hasa. Jadi sahabat Ibnu Umar itu kalau melihat orang sholat rukuk enggak ngangkat tangan, bangkit dari rukuk enggak ngangkat tangan, dilempar pakai batu. Tapi itu sahabat. Siapa yang mau berani melawan sahabat? Artinya bentuk pendidikan dari seorang sahabat untuk menunjukkan bahwa ini jangan sampai lupa ketika bangkit dari rukuk. Taib, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saat bangkit dari ruku
saat bangkit dari ruku, saat bangkit dari ruku, imam dan munfarid. Apa arti munfarid? Orang yang sholat sendirian. Imam dan munfarid mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Ditulis referensinya Majmu' Fatawa bin Baz, Majmu' Fatawa bin Baz, jilid 11 halaman 31. Jilid 11 halaman 31. Memang ada beberapa pendapat di sana kita baca, tapi ini yang paling ringkas dan paling mudah. Untuk imam atau yang sholat sendirian cukup membaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau misalkan ada di antara kita, teman-teman sendiri atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbeda pendapat dalam hal ini, juga tidak diingkari. Misalkan, aku pendapatku walaupun makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Atau misalkan imam dan munfarid juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, juga kemudian dilanjutkan Rabbana walakal hamdu. Wallahu a'lam bishawab. Yang seperti ini tidak perlu diingkari, tapi kita cukup menyampaikan kalau yang saya ketahui pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, untuk imam dan munfarid cukup mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Adapun makmum cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, lafaz tahmid. Lafaz tahmid ada 4 bentuk. Lafaz tahmid ada 4 bentuk. Yang pertama, A berarti ya, Rabbana lakal hamdu. Itu yang bersama, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu yang pertama. Mau ditulis nomor hadisnya juga atau cukup begitu aja? Kalau mau ditulis, Bukhari 789, Muslim 392. Bukhari 789, Muslim 392. Yang B, Rabbana walakal hamd. Apa bedanya? Ada wawunya. Kalau pertama tadi tanpa wawu, Rabbana lakal hamdu. Kalau yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Itu Bukhari 732, Bukhari 732, Muslim 411. Ada ketinggalan Mbah Mo? Ketinggalan mboten? Mboten. Katanya di rumah sakit Mbah Mo. Katanya di rumah sakit kemarin. Oh, nunggu, bukan sakit kan? Alhamdulillah. Tak pikir sakit. Mboten.
Kalau nggak ada mbahmu maksudnya kurang kita ini. Kurang jenengan. Pripun? Oh, diulangi, siap Pak Dimingin. Nggih. Bukhari 732, 732. Muslim 411. Ini besok kalau panjenengan sudah meningkat kemampuannya, PR kayak gini. Catatannya yang lengkap, panjenengan malam ini saya kasih waktu masuk ke perpustakaan Islam Undah naik dadi loh ya. Kedepannya begitu. Saya minta untuk menemukan hadis yang dimaksud, cari kitabnya, cari nomornya. Lah pripun carane mengkeh kula ajari. Nek wis dadi. Ini belum jadi. Jadi besok begitu Pak Sarjio harapannya itu. Kita ngaji bukan cuma jenengan waton percaya sama saya. Kan itu. Karena saya bisa saja bohong kan itu mungkin kan itu. Tapi dengan ilmu itu yang panjenengan miliki nanti juga saya ajari, sudah ada perpustakaannya, jenengan bisa ngecek kebenaran ucapan saya. Panjenengan juga nanti mempertimbangkan, membanding-bandingkan, oh ini pendapatnya yang lebih kuat ini, tapi tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perasaan, tidak sekedar mengikuti apa kata orang. Kita memilih pendapat A karena hasil bacaan kita, referensi kita, setelah tentunya punya ilmu dasar yang cukup. Saya membaca buku A, B, C, D, saya simpulkan demikian. Saya mengatakan seperti ini, ada contohnya salaf saya. Yang pertama Imam Ahmad. Buktinya mana? Imam Ahmad dalam kitabnya. Kan itu. Musnad Imam Ahmad beliau mengatakan begini. Imam Syafi'i mengatakan begini. Di mana buktinya? Kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Jadi jenengan besok wis apal jeneng kitab Al-Um, kitab ini muwatta. Wah ngene modele. Nek wis dadi. Sregep le kerja bakti kan itu. Siap Pak Sarjio ya? Insyaallah. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh para ulama kita itu adalah mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat itu maksudnya kalau bisa semuanya mampu untuk kemudian membaca, meneliti, menentukan hukum. Itu yang diinginkan. Bukan kemudian malah membodohi umat. Terus pokoknya kowe manut aku wae. Aku ngomong A, kowe A, aku manut B, B. Enggak ada ajaran seperti itu dalam Islam. Nah, karena kebenaran itu tidak ditentukan oleh orang, tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh A, B, C, D, tidak. Tapi kebenaran itu ditentukan dengan Al-Quran, Sunnah Nabi, dengan pemahaman para ulama. Di mana kita menemukannya? Ya kita menemukannya dengan melalui warisan-warisan yang mereka tinggalkan untuk kita, berupa kitab-kitab dan karya tulis. Begitu. Jadi kalau mau berbicara ilmiah untuk kemudian bisa membuktikan apakah benar itu ajaran Islam ataukah tidak, diada-adakan atau memang ada contohnya, sebenarnya sudah ada caranya. Konsep dan metode pembuktiannya itu seperti apa. Kalau kita cuma ngotot-ngototan, ono ya ajarane, ora ono, nggak ada rampungnya kayak gitu. Tapi sudah sekarang kita masuk perpustakaan, kitab-kitab itu sudah diakui semua ulama, kan itu. Panjenengan buktikan apakah itu betul-betul ada ajarannya di dalam Islam, kan begitu ya. Silahkan dibuka, dipelajari, monggo. Nah, tidak ada aturannya harus ikut aturan partai, harus ikut aturan organisasi, harus manut sama amir dan pimpinan. Tidak seperti itu di dalam Islam. Nah, tapi kita dituntut untuk mengikuti kebenaran. Walaupun orang itu kita cintai, kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, banyak kebaikannya kepada kita, tapi ternyata terbukti bersalah, apa kemudian kita bela kesalahannya? Kemudian kita katakan oras pokoknya wong kayak mesti bener, padahal jelas-jelas salah. Nggak mungkin seperti itu. Kita diajarkan untuk mengatakan yang salah adalah salah, benar adalah benar. Meskipun orang itu adalah orang yang paling kita cintai sekalipun. Nah, itulah nikmatnya Islam. Itulah nikmatnya Islam. Jadi kedepannya begitu. Nah, kedepannya begitu. Kalau ini hadis Bukhari 732, jangan-jangan Ustaz tipu-tipu ini kan gitu ya. Ustaz tipu-tipu. Panjenengan saya kasih tugas 1 jam. Ketemu cuma, iya betul centangi. Mungkin tidak perlu ditulis ulang. Kalau ditulis ulang kan belum diajari cara menulisnya. Cukup dicentangi. Sudah saya periksa, betul lafadznya seperti itu. Ya, saya lihat Sahih Bukhari, saya lihat Sahih Muslim. Selesai. Kan begitu Bang Inter ya? Nggih, insyaallah. Bismillah ya. Nah, diniati. Perpustakaannya diniati jadi. Oh, diniati betul.
Nanti jualan mie ayam depan perpustakaan. Untuk kita gratis. Itu yang kedua. Amin pokoknya ya. Itu tandanya rezekinya banyak. Dua. Yang ketiga sekarang, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apa perbedaannya? Tambahannya apa? Allahumma. Bukhari 796. Bukhari 796. Disingkat boleh B, begitu. Muslim M, ditulis juga boleh M. Boleh diringkas, para ulama juga begitu. Tapi para ulama kan pakai bahasa Arab. Kalau Bukhari kha begini. Kalau Muslim mim. Kalau Abu Dawud dal, Tirmidzi ta, Ibnu Majah jim, Ahmad ha mim. Itu semua ada apa tanda-tanda bakunya. Di mana cara mempelajarinya nanti di perpustakaan tak ajari insyaallah. Misalkan ada jenengan punya tetangga atau panjenengan sendiri, Allah beri rezeki, anak lahir. Jadi tidak perlu lagi tanya sama saya, Ustadz tolong dicarikan nama. Nggak perlu, tinggal mang jenengan masuk perpustakaan, itu ada 2 kitab isinya nama-nama di dalam Islam, mang pilih yang paling pas yang mana. Nah, gitu. Jadi sudah nggak nanya sama saya lagi. Nah, sudah mencerdaskan umat kan itu. Ada lagi yang tanya, Ustadz itu ayat ini tafsirnya apa sini ini? Ini dari sak lerek ini tafsir semua. Jenengan baca sendiri, simpulkan sendiri. Wah, pengen terima dadi wae Ustaz, terima bongkoan. Ya ndak, jenengan sudah saatnya untuk membaca sendiri. Hah? Oh, pengajiannya nanti baca bareng-bareng lagi kan ilmu. Kalau misalkan Abu Ahmad saudara kita kan tanya, terus pengajiannya rampung? Tidak, belum rampung-rampung juga. Kalau misalkan sekarang yang dibaca ilmu-ilmu dasar, berikutnya langsung kita baca kitab-kitab induknya, baca Sahih Bukharinya, baca Sahih Muslimnya, kan itu. Kalau cita-cita saya mudah-mudahan sebelum meninggal bisa menyelesaikan kitab Sahih Muslim, itu aja cita-cita saya. Makanya jenengan harus berpacu, semangat. Jangan sampai perpustakaannya jadi bahasa Arabnya masih megal-megol. Nah, itu. Nanti ke pondal-pondal repot nanti. Walaupun nanti tetap akan dipikirkan dibuka kelas baru untuk para pemula. Jadi kajian ini nganggo bahasa Arab. Kan bahasa Arab. Tinggal ngaji di perpustakaan, misalkan qala Imam Muslim rahimahullahu taala, kan itu. Haddatsana Laits bin Sa'ad. Abu Ahmad coba cari biografinya Laits bin Sa'ad itu apa, siapa beliau itu. Jadi satu malam satu pertemuan satu hadis ora rampung itu. Kan itu Abu Ahmad nyari ora ketemu-ketemu. Ya sudah Pak Dokter Sugeng nyari juga bantu. Ketemu Laits bin Sa'ad. Sini tak bacakan. Laits bin Sa'ad itu namanya begini, seorang ulama dari Mesir. Apa ucapan-ucapan beliau, kata-kata muridnya begini, yang terkenal beliau orangnya dermawan, pemberani. Jadi malam setiap hari itu hati kita itu penuh dengan siraman rohani. Ingat terus dengan para ulama. Berikutnya kan gitu. Qala rahimahullah haddatsana, misalkan Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Misalkan Pak Udin cari Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Mulai, wah enggak ketemu Ustaz, bantu Pak Amin. Ketemu. Tak bacakan Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi dulu ini pemabuk kan itu, tapi kemudian ketemu seorang ulama, dikasih satu hadis langsung tobat jadi ulama besar akhirnya. Nah, itu kan motivasi buat kita. Ketemu lagi dari Nafi, misalkan Nafi itu siapa? Mantan budaknya Abdullah bin Umar misalkan. Cari Mas Heru Nafi biografinya, langsung ketemu Ustaz. Ah iya, wah misalkan. Karena ternyata Mas Heru ngefans sama Nafi Maula bin Umar misalkan. Mantan Buddha katanya. Ini Ustaz, nanti saya yang bacakan. Jadi Nafi itu dulunya Buddha, dari keluarga Buddha, kemudian dibebaskan. Bayangkan Buddha jadi ulama besar dari kalangan tabi'in. Kan dari Ibnu Umar baca lagi begitu. Kan itu. Ini Nabi Muhammad bersabda demikian. Artinya apa? Pak Dimingin, buka kitab yang sana. Deret nomor 2. Ini nih, itu syarah hadis Bukhari. Saleret semua gitu. Jadi wah Masya Allah, kehidupan itu seger, sejuk gitu. Sing liyane rebutan kursi, rebutan dunia, paten-patenan ya kan, urusan asmara, gantung diri, bunuh dan mutilasi. Nah, kita asik dengan ngaji. Nyeneng kayak gitu. Kerja ya tetap kerja.
Jangan sampai terus ninggal kerja repot. Pensiun wae. Tapi yang jelas hati ini tentrem Pak Sarsio. Jenengan bisa bayangkan subuh misalkan kedepannya besok ilmu-ilmu dasar itu kita sudah kuasai semua. Panjenengan bisa bayangkan pada subuh tafsir Al-Quran. Kan gitu ya. Setiap salat zuhur, salat asar kajian misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada maghrib misalkan kajian tentang tauhid dan akidah. Wah, seger uripe kayak gitu. Nanti malam tanya jawab jenengan tanya, saya yang jawab kitabnya itu. Ya, kitabnya itu gitu. Jenengan nanya, saya yang jawab, bukan jawab pertanyaannya. Tinggal saya bilang mau cari jawabannya itu, saya jawab sana itu kitabnya, saya buka sendiri, cari sendiri. Akhirnya lama-kelamaan kemampuan itu terasah insyaallah taala. Jadi saya hidupnya lebih tenang kan gitu. Karena jenengan punya masalah bisa menyelesaikan sendiri. Gitu kayak amin sih. Kamu jadi iya, Mas Tres ini. Gitu Mas Tres. Sekarang jenengan pulang pergi dari Bantul Kulon Progo itu kan untuk sebuah perjuangan. Sekarang mungkin belum terasa manfaatnya. Nanti kalau insya Allah perpustakaannya kecil-kecilan jadi, pokoknya kalau rumah itu jadi semua kitab saya langsung dibawa. Itu sudah saya wakafkan lillah itu. Yang rumah yang sedang dibangun sama Pak Ali sama Abdul Barak itu, kalau jadi langsung buat rak, buat perpustakaan kecil-kecilan. Ada kitab ini sekarang sudah ada yang nyumbang 4 kitab. Adiknya Mas Heri dikirim dari Jember sumbangan untuk perpustakaan. Jadi itu kitab yang di rumah itu pindahkan semua di rumah Limasan. Itu nanti satu-satu orang ngasih. Kita sudah mulai kenal dengan kitab ojo ngenteni kitabnya oke lagi dipelajari. Keok nanti kita. Tapi yang sedikit dulu ini namanya saya Buhari. Ini namanya saya Muslim. Cari ayat dalam Al-Qur'an itu piye? Misalkan jenengan tidak hafal Quran, tapi dapat potongan ayatnya, carinya bagaimana? Ada kamus Al-Quran, nggak perlu buka Maktabah Syamilah dulu misalkan. Ada kitabnya Mufradat Al-Quran. Caranya bagaimana? Harus menemukan kata dasarnya. Makanya penting belajar sorof sama Ustaz Ridwan. Kan itu. Dari sorof, belajar sorof dari Ustaz Ridwan. Wah, enak pokoknya kalau kehidupannya seperti itu Bang Intan. Orang mumet. Dikit-dikit ulama, dikit-dikit cerita sahabat, dikit-dikit cerita ulama lagi. Wah, plong hatinya kan gitu ya. Sampai di mana tadi? Yang 3 selesai kan? Bukhari 796, Muslim 409. Muslim 409. Lah hidup di dunia mau cari apa Mas Arsio? Nek ngikuti keinginan hati orang rampung-rampung dunia ini. Punya istri 1 ya pengennya 2, nambah lagi. Dapat 2 ya pengen lagi 3, 4, terus punya anak 1 pengen lagi, punya rumah 1 terus, nggak akan ada selesainya. Nah kalau ngikuti keinginan sendiri itu harus dalam batasan syar'i. Bukan berarti terus nggak boleh punya istri 4, boleh monggo kan gitu, silahkan. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Untuk yang keempat ini ada tambahan apa Wow, kalau ketiga tadi kan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jamnya telat atau enggak jalan ini? Ribun? Telat ya? Kelihatannya udah lama kok enggak rampung-rampung ini. Diajak ngalor ngidul biar segera rampung ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Bukhari 95. Bukhari 95. Titik bawahnya yang terbaik semua dibaca secara bergantian. Artinya kadang baca ini, kadang baca itu, kadang Rabbana lakal hamdu, kadang-kadang Rabbana walakal hamdu. Yang lain kesempatan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kadang-kadang juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baik. Imam sama Mukhtar tidak membaca ini ya.
Ya, menurut yang di atas imam dan munfarid tidak membaca tahmid. Cukup tasmi'. Tasmi' itu kan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Dengan catatan tadi kalau misalkan ada yang berpendapat tetap membaca secara lengkap seperti dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Disebutkan di sini waqala Syafi'i wal ashab al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu fayajma'u kullu wahidin minhum baina qawlihi sami Allahu liman hamidah wa rabbana lakal hamdu ila akhirih. Jadi menurut pendapat di kalangan mazhab Syafi'i, imam, makmum, munfarid ketiga-tiganya sama-sama membaca tasmi' dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Oleh sebab itu tadi saya beri catatan, misalkan ada teman kita, saudara kita yang berpendapat berbeda, tidak perlu diingkari. Kenapa? Karena beliau-beliau pun juga memiliki salaf pendahulu, yaitu Imam Syafi'i dan ulama lainnya yang memahami demikian. Tetapi kalau dilihat secara zahirnya, hadis-hadis yang dibaca, yang kita sebutkan nomor-nomornya tadi, itu menunjukkan bahwa imam hanya cukup membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian makmum membaca rabbana walakal hamdu. Untuk yang masalah ini toleransi itu terbuka ya, artinya toleransi itu terbuka, ya monggo mau dipilih yang mana asalkan konsekuen, kan gitu ya, asalkan konsekuen. Nah, konsekuen itu nek mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dibaca semua ya diwaca terus, jangan pas lali ora aku tak perlu pendapat sing kae. Kan itu pas lali. Kalau pas ingat pendapatku ini, nanti pas diingatkan loh tadi kau baca kan ada pendapat yang lain juga. Nggak bisa memilih dua pendapat sekaligus. Kan itu. Pilihlah salah satu pendapat, kemudian jadikanlah itu sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang berikutnya nomor berapa? Nomor 5 J. Tadi sudah saya siapkan. Ketika i'tidal dianjurkan untuk berdiri lama. Berdasarkan hadis Anas bin Malik. Bukhari 821. 821. Muslim 472. Maksudnya apa? Jadi suatu saat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inni la alu an usalliya bikum kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Jadi waktu itu sahabat Anas bin Malik ingin mempraktekkan tata cara sholat yang pernah dilihat langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Nah, itu praktek. Kata muridnya yang namanya Thabit ketika itu, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Ketika Anas bin Malik melakukan praktek sholat, Anas bin Malik ini sejak awal kedatangan Nabi SAW di kota Madinah selalu menyertai kemanapun Nabi pergi sampai Nabi meninggal dunia. Waktu itu Anas bin Malik masih berusia muda sekali ya, dititipkan oleh ibunya, ya Rasulullah hadza khuwaidimuk, wahai Rasulullah ini adalah pelayan kecilmu, artinya saya minta izin agar anakku bisa ikut menemanimu kemanapun engkau pergi. Sehingga wajar kalau misalkan praktek salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selalu disaksikan oleh Anas bin
Malik. Artinya Anas bin Malik dalam posisi dan kapasitas yang sangat mampu dan mumpuni untuk menceritakan tata cara sholat Nabi itu seperti apa. Nah, ketika Anas bin Malik melakukan praktek sholat, ada kata Thabit, seorang ulama tabi'in murid Anas, mengatakan, saya melihat ternyata Anas melakukan sesuatu yang saya lihat kalian tidak melakukannya. Nah, ada satu gerakan yang dilakukan Anas, gerakan itu selama ini tidak kita lakukan. Apa? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'iman hatta yaqulal qailu qad nasiya. Anas bin Malik ketika praktek sholat mengangkat kepala dari ruku, artinya iktidal, beliau berdiri tegak cukup lama sampai-sampai ada orang mengatakan jangan-jangan lupa Anas bin Malik ini. Saking lamanya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah makatha hatta yaqulal qailu qad nasiya. Kalau beliau bangkit dari sujud, ya, rakaat yang pertama dan yang ketiga, beliau duduk cukup lama sampai ada orang mengatakan jangan-jangan lupa. Jadi misalkan kita rakaat pertama, sujud pertama gitu ya, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Nah, sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, Anas bin Malik perhatikan duduk dulu, tapi tidak bikin apa-apa. Ternyata baru kemudian naik ke rakaat yang kedua. Nah, ini disunahkan. Nah, tetapi ingat, ketika kita mempraktekkannya, lihatlah situasi dan kondisi. Kalau masyarakat kita tidak siap, pengen praktek yang seperti ini, pas kebetulan jadi imam, bangkit dari ruku, Allahu Akbar, nggak sujud-sujud, makmumnya bilang Subhanallah, yang putri-putri, nah gitu kan repot kan itu. Terus bilang kurang ngerti ya. Rada sombongnya keluar kan itu, makanya sinau misalnya ini jero ati ini. Sama iki pripun, Mbah? Mulane ngaji ya. Ya karena mereka tidak tahu, maka perlu diberi informasi. Jangan, artinya itu yang sering dan selalu saya sampaikan, mudah-mudahan itu sebagai bentuk ikhtiar yang maksimal dari saya selalu ingatkan panjenengan, ilmu apapun yang kita peroleh, ketika ingin dipraktekkan, diamalkan, ada juga metode atau cara mempraktekkannya. Tidak asal semangat mempraktekkannya, kemudian akhirnya timbul masalah. Seperti yang baru kita dengar ceritanya tadi sore kan itu. Tadi sore yang di Cangaan dengar, ada saudara kita datang dari Purworejo ikut pengajian tadi, cerita ono wong lagi anyaran ngaji. Saking semangatnya awal ngaji, Pak. Semangatnya baru-baru ngaji nih. Masuk ke rumah tetangganya ini ternyata NU. Terus terang saja ceritanya begitu. Kan itu. Ada gambar-gambar kiai terpasang di dinding. Diambilin, disobein di gua. Nah, ini kan kayak perkara kan ya. Buat masalah itu kamu menjiran ya. Kayak perkara kayak ini, saking ora ki syirik. Astagfirullahaladzim. Ada metode, ada caranya. Tidak seperti itu. Akhirnya minta perlindungan ke ikhwan, ke saudara kita yang lebih senior, dibawa kantor polisi, akhirnya minta perlindungan. Mau dibawa ke pondok, ustadznya ojo goreng engko ke pondok kena kabeh engko. Nah, selesaikan sendiri masalahmu. Itu yang selalu saya ingatkan, barakallahu fiik. Panjenengan yang masya Allah punya semangat, jazakallah khairan, semangatnya dijaga, ditingkatkan kualitas semangatnya. Tapi ingat, ketika kita ingin praktek apapun dari agama ini, ada caranya. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak memperhatikan tempat, tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan posisi Anda siapa. Itu akhirnya justru menimbulkan masalah, akhirnya repot. Masyarakat kita dalam kejahilan, terus terang saja di bahasa yang demikian. Karena kejahilan, karena tidak tahu itu, akhirnya bisa dibakar emosinya, bisa diprovokasi. Karena sudah diprovokasi, menjadi buta mata hati. Yang salah dibilang benar, yang benar dikatakan salah. Kan itu, yang benar dikatakan salah. Misalkan barakallahu fiik, ada sedulur kita menikah. Ada saudara kita menikah kan itu. Pas tamu sudah banyak, ada
apa namanya, kayak semacam sesajen di depan rumah misalkan. Wong mantenan kan itu, ben terlindung dari malapetaka dan segala macam, kasih sesajen depan rumah. Tamu banyak, kita ingin mengingkari, iki apa iki? Kan itu di depan orang banyak, tempat sajennya diangkat, dibanting kan itu, sambil mengatakan iki mungkar, iki batil. Ayo meng dikeruyuk wong akeh gitu. Basmi. Ini bukan hikmah. Cara seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi pelan-pelan. Nabi Muhammad SAW dulu ketika awal-awal Islam apa langsung masuk Ka'bah menghancurkan patung dan berhala? Kapan patung dan berhala itu dihancurkan Nabi SAW? Kapan? Fathu Makkah. Sudah berapa belas tahun? 21 tahun. Kan itu. Ini keberanian. Lah lebih berani mana sampean sama Kanjeng Nabi? Lebih berani mana Kak sampean sama sahabat-sahabat Nabi? Tapi apa pernah Nabi Muhammad masuk Ka'bah kemudian menghancurkan berhala? Berhala itu ada 360 batang. 360 apa unit? 360 unit berhala di dalam Ka'bah itu. Nah, tapi enggak pernah Nabi ngajak sahabatnya, "Lindungi, saya masuk Ka'bah, tak hancurkan semuanya." Masya Allah. Karena itu bukan cara yang kemudian apa? Membuat mereka tertarik untuk masuk Islam. Bukan seperti itu. Jadi ya alon-alon lah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Begitu nje. Wallahu alam bisawab. Lumayan ngelur-ngelur waktu kayak gini nih. Tapi saya kira sudah cukup itu tata cara iktidal yang benar seperti apa. Kan kita sedang mempelajari tata cara sholat Nabi seperti apa. Ketika bangun dari ruku, apa yang dilakukan bangkit dari ruku? Mengangkat tangan sambil mengucapkan apa? Kalau jadi imam dan munfarid, sami Allahu liman hamidah. Makmumnya Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Kan begitu nggih? Kemudian tegak, ditegakkan betul-betul tegak. Tidak. Kalau mau tidak membaca apa-apa. Tapi kalau mau dibaca panjang seperti yang sudah kita baca dalam Bulughul Maram 200 berapa tadi? 92 itu lengkapnya. Allahumma rabbana lakal hamdu tambahkan mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana'i wal majidur. Kalau mau dibaca panjang silahkan. Nah, kalau dibaca panjang silahkan. Yang paling penting setelah iktidal jangan cepat-cepat segera turun. Biarkan tenang dulu semua tulang belakang, tulang punggung ini berdiri tegak, baru kemudian kita sujud. Cara turun ketika sujudnya bagaimana akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tetap bersama dengan kami di gelombang Bulughul Maram. Stay tune selalu. Begitu Mas siapa kayak gini nih. Lanjutan tadi malam sampai jam 1 ya tadi malam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.